Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di Masjid Raya dalam rangka ngobrol bareng bersama jamaah. Puji syukur kita ampatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Mesra Parepare dengan pengurus Masjid Raya Kota Parepare. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kepada kita semua, terutama kepada support Bapak Haji Hamzah, pimpinan Lagota, dan Amalia Catering yang mensupport acara ini. Yang saya hormati Bapak Ustaz Dr. Hayadi yang sebagai narasumber pada malam yang kedua ini, minggu kedua ini kita laksanakan. Yang saya hormati Ketua Masjid Raya, yang kami hormati Bapak Bendahara yang sempat hadir bersama kita malam-malam ini, yaitu Bapak Haji Cakra, yang juga kami hormati terkhusus kepada Bapak Ustaz Haji Abdurrahman Saleh. Selamat datang Pak Haji. Ya, kehadiran Bapak ini tentu memberikan penyemangat bagi kami pengurus Masjid Raya, karena acara ini memang kita kemas kerjasama dengan Radio Mesra Kota Parepare. Insan Mesra yang sama kami hormati. Jadi bapak-bapak pelaksana ini bisa juga diikuti melalui Facebook Mesra Radio Mesra Kota Parepare, terus YouTube Radio Mesra Parepare, dan streaming radio di www.radiomesra.com. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah keutamaan bulan Muharram. Nanti akan disampaikan kepada Bapak Ustaz. Namun demikian, tentu nanti setelah ada penyampaian, kita harapkan ada sesi tanya jawab juga. Demikian barangkali prolog saya. Insyaallah semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada Pak Ustaz Dr. Hayadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumul yawmal asyura wal anbiya'u yasumunahu fasumu. Sadaqallahul aliyyil azim.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insan mesra di mana saja berada, bahwa kita mengenal ada hari yang mulia di sisi Allah, ada hari yang baik, dan kita mengenal ada tahun-tahun yang baik. Kita juga mengenal ada bulan-bulan yang baik. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah bulan Zulhijjah, karena pelaksanaan ibadah haji. Kemudian ada bulan Ramadan. Ramadan itu mulia karena bulan ampunan dari dosa-dosa kita. Kemudian ada bulan Sya'ban. Sya'ban mulia karena dia berdekatan dengan bulan mulia namanya bulan Ramadan. Sya'ban itu mulia karena di bulan itulah Nabi lebih banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah untuk menuju Ramadan sebagai latihan untuk menuju Ramadan. Dan bulan yang terakhir yang mulia di sisi Allah adalah namanya bulan Muharram. Kenapa dikatakan Muharram dan itu mulia di sisi Allah? Karena bulan itu adalah bulan perintah hijrah, meninggalkan Mekah menuju yang namanya Yasrib. Yasrib itu adalah nama satu kampung. Ketika Nabi hijrah itu masih Yasrib, dan ketika Nabi sudah berada di Yasrib, maka yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah merubah nama Yasrib menjadi yang namanya Madinah. Madinah itu maknanya adalah kota yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau di Indonesia bukan namanya Madinah, namanya Madani. Jadi kota Madani adalah kota yang berlandaskan dan berasaskan ajaran-ajaran Islam. Tapi kalau ini bisa ditafsirkan dengan baik, maka kita mengarah kepada negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi kadang-kadang juga biasa orang menyatakan Tania Madani, tetapi Madani, karena tidak bisa lagi membersihkan ajaran-ajaran Islam. Simbolnya Islam, tetapi kadang-kadang tidak bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Bapak Ibu hadirin, kemudian hijrah Nabi itu setelah Rasulullah, beberapa sahabat beliau itu mendahului hijrah ke Yasrib. Nanti Nabi itu belakangan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq perintah hijrah karena memang gangguan orang-orang kafir Quraisy itu semakin meningkat, bahkan sampai kepada tingkat pembunuhan pada diri Nabi. Lalu pada malam itu Rasulullah itu direncanakan untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu pada malam itulah Allah turunkan ayat dalam surah Yasin, namanya waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akshainahu fahum la yubsirun. Kami butakan mata mereka, kami hadirkan dinding di hadapan mereka, di samping kiri mereka dinding, lalu kami butakan mata mereka, la yubsirun fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat. Nabi keluar bersama dengan Abu Bakar. Maka dari sinilah mulailah Nabi meninggalkan kampung halaman beliau, bermalam di Gua Sur selama 3 malam. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Itu di petunjuk jalan Nabi adalah seorang anak muda yang beragama Yahudi. Lalu sampai di Yasrib dirubah namanya menjadi kota Madinah. Dari sinilah oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab menanggalkan bahwa tahun baru Islam 1 Hijriah itu adalah ketika Nabi hijrah meninggalkan Mekah menuju yang namanya Yasrib atau Madinah. Nah, kemudian apa keistimewaannya bulan Muharram itu? Muharram itu istimewa di sisi Allah karena Muharram itu adalah bulan kemenangan nabi-nabi. Itu sehingga itu bulan Muharram itu sangat istimewa sekali. Karena seluruh nabi itu dimuliakan oleh Allah. Ada 10 nabi yang diangkat dan dimuliakan oleh Allah pada bulan itu. Nah, sehingga itulah kita kenal namanya hari Asyura. Asyura itu asal katanya dalam bahasa Arab asyarah, 10. Lalu ada 10 nabi yang dimuliakan. Salah diantaranya adalah nabi yang dimuliakan termasuk Nabi Adam. Diterima tobatnya oleh Allah itu tanggal 10 Muharram hari Asyura. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam
disembuhkan, lalu Nabi Nuh diselamatkan dari air banjir, itu juga tanggal 10 Muharram hari Asyura. Lalu Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya oleh Allah, juga tanggal 10 Muharram hari Asyura. Lalu ada Nabi Idris yang diangkat oleh Allah sampai ke surganya Allah oleh karena memiliki dua hubungan yang paling bagus. Hablum minallahnya bagus dan hablum minannasnya bagus. Hablum minallahnya Nabi Idris karena dia berpuasa sepanjang tahun, tidak pernah tidak berpuasa dalam sehari. Makanya Nabi melarang, jangan ikuti puasanya Nabi Idris karena kamu tidak mampu. Tapi puasa Senin Kamis silahkan, itu ajaran Rasulullah. Dan puasa diselang-selingi satu hari boleh dilakukan sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi puasa sepanjang tahun itu dilarang oleh Nabi karena kita tidak mampu. Kemudian Nabi Idris, Nabi yang paling bagus hubungannya dengan manusia karena Nabi Idris ya Nabi yang paling jago menjahit, dan setiap orang yang menjahit pada dirinya itu gratis, tidak dipungut biaya. Itu Nabi Idris alaihissalam. Sampai kepada Nabi Musa di terbelahnya lautan, itu tanggal 10 Muharram hari Asyura, dan itulah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai hari Asyura, hari terbelahnya lautan. Maka istimewanya bulan Muharram apalagi kita berpuasa. Puasa apa itu? Puasa Asyura. Ada dua. Pertama 9 Muharram Tasu'a, yang kedua 10 Muharram hari Asyura. Ada dua yang dilakukan bagi orang Islam di bulan Muharram, 9 Muharram dan 10 Muharram, puasa sunnah. Yang kedua adalah sedekah. Jadi dalilnya yang kita pakai, as-shaumul yaumal asyura wal anbiya'u yasumunahu fasumuhu. Berpuasalah kalian dan bersedekahlah. Maka siapa yang bersedekah, Allah akan bangunkan dia dari surga. Untuknya adalah sebuah bangunan yang terbuat dari emas. Dibangunkan. Tapi persoalan masuk tergantung ibadahnya. Misalnya bersedekah di bulan Muharram tapi tidak sholat, ada bangunannya tapi tidak masuk di surga. Kenapa? Karena dia tidak sholat, hanya bersedekah saja. Artinya ikutilah sedekahmu dengan ibadah sholat yang kita lakukan. Oleh karena itu, terakhir sebagai pengantar, kenapa kita bikin bubur? Ini yang banyak. Setiap 10 Muharram itu bikin bubur. Bubur Muharram namanya bubur Asyura. Itu hanya dikait-kaitkan dengan kejadian 10 Muharram di tanggal 10 Muharram hari Asyura. Makanya kita harus lebih meningkat lagi. Jangan hanya bubur, tetapi sekali-kali konro suruh. Nah, itu lebih bagus lagi. Kalau kita di sini alhamdulillah mendahului konro suruh, ada kopi susu suruh. Itu sudah kopi susu Muharram namanya ini. Ya, artinya kita sudah mulai hijrah dari kebiasaan kita pada maghrib kita hanya bercengkerama, tetapi kita isi dengan hal-hal yang positif. Itu kita sudah hijrah sesungguhnya. Ya, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar dari Bapak Dr. Hayadi tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, dan tentu malam ini kita bicarakan tentang, juga disampaikan keutamaan daripada bulan Muharram itu. Nah, sementara kita sedang berada di bulan Muharram ya Pak Ustaz. Bapak Ibu hadirin dan insan mesra dimanapun Anda berada, setelah tadi ada pengantar dari Pak Ustaz, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh jemaah terkait dengan bulan Muharram ini. Jadi kita buka sesi tanya jawab ya tentang persoalan bulan Muharram ini. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada Pak yang mau bertanya tentang bulan Muharram ini, keutamaan bulan Muharram ya. Boleh juga di luar tema, tapi jangan politik ya. Jangan dipolitisi, jangan ya. Karena kita nih ngobrol agama saja ya. Jangan lari ke politik, karena sekalipun kita dalam suasana pilkada ini ya, kita tidak boleh kompromi politik. Mungkin dari Pak Ustaz Haji Rahman Saleh sedikit. Ya, kita pancing-pancing dulu Pak Ustaz
supaya menarik ini. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Wabarakatuh. la haula wa la wala alihi wa pertama yang kami hormati damping dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hanya ingin mengapresiasi ya kegiatan ini. Ini langkah yang baik, mengembangkan fungsi. Karena mohon maaf, banyak masjid kita sekarang ini hanya belum layak disebut, baru sekedar musola, tempat sholat, ya. Di sekedar tempat salat, padahal sebenarnya belum, meskipun masjidnya besar namanya masjid, tapi dia baru musola sebenarnya, karena belum ada fungsi. Kadang kalau hari Jumat bangga pengurus masjid mengumumkan saldo 120 juta, sementara di sekitar masjid banyak yang sakit, tidak bisa dibantu, tidak bisa sekolah, tidak bisa ini. Jadi saya kan mudahan ini nanti akan karya ya, Amin ya. Ya. Saya minta juga nanti di masjid saya satu malam untuk kesempatan ini Masya Allah. supaya ini bisa menular ya, karena sayang sekali banyak dana sebenarnya di masjid-masjid itu tapi tidak maksimal dibuktikan. Nah ini saya kira ini jadi bagi. Jadi kemudian yang kedua dan terakhir mungkin yang Muharram ini memang perlu kita ada kesadaran, karena banyak umat kita ini sadarnya hanya tahun baru Masehi. Inilah dia ya, di mercon beli ini. Kalau tahun baru Hijriah tidak ada yang diam-diam saja, padahal orang tua kita dulu saking menghargainya itu bulan Hijriah, tahun Hijriah itu kalau ada anaknya lahir di bulan Hijriah itu dia beri nama Muharram, kalau dia lahir Muharram ya. Kalau ada anaknya lahir bulan Rajab dia kasih Rajab ya. Ini pertanda bahwa akar sejarah Muharram ini melekat dalam kehidupan. Jadi maksud gue tidak ada. Hafal saja itu saya yakin banyak yang tidak hafal. Ya. Ya, kemudian ini juga yang menarik, mungkin perlu dijelaskan Pak Ustaz. Banyak yang bilang ajak lalu masuk kampung, toko agak nompo Muharram. Misalnya hari Ahad, ajak masuk loh. Ya kan? Ini juga perlu di ya, termasuk itu yang belanja-belanja pasir, patapi, ya kan? Tapi itu bagi saya itu tafaul, senur-senuran, ya. Tapi nanti dieksplor oleh Ustaz Hayadi, karena sebenarnya apa namanya kita menyikapi Muharram. Kasih ambolog hadir, saya kira ini bisa menular ke masjid lain. Jadi saya berharap Masjid Andalusia juga bisa dapat satu kali saya undang Bapak ke sana ya, saya bisa masjid lain juga. Tapi lokomotifnya di sini. Ya, saya lihat ini ada toko-toko, ada apa Haji Sulaiman. Saya kira kita mulai memang dari bagaimana membangun peradaban dari. Saya kira makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari pengurus Masjid Raya Kota Parepare ucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Ustaz Rahman Saleh. Kita memang selama ini pengurus ini selalu ingin memberikan satu inovasi-inovasi yang baik, yang positif untuk kemakmuran juga masjid dan sebagainya, terutama kepada juga anak-anak kita supaya bagaimana dia tertarik untuk ke masjid untuk salat berjamaah. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya mungkin ada baik Bapak Ibu, ini baru hanya sebagian tokoh masyarakat di Parepare yang mengelola Masjid Raya.
belum seperduanya. Bagaimana kalau sudah bagaimana kalau mereka berembuk besarkan masjid, maka boleh jadi itulah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Bisa jadi Parepare menjadi mercusuar dari peradaban Islam yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin, kalau ini bisa kita terjemahkan dengan baik dan pengurus-pengurus masjid sudah mulai hijrah. Saya gini, saya baru dapat kiriman WA dari teman, bukan Jogokarian yang sekarang yang terbaik, tapi yang terbaik itu ada di Kalimantan, masjid kapal, kalau Anda tahu kapal apa, Multasamka atau apa namanya, itu omsetnya itu sampai 4-6 miliar. Lalu ini digunakan untuk kesejahteraan daripada bukan hanya pegawai syara, digunakan kesejahteraan bagi jamaah masjid. Intinya yang di situ adalah satu, pengurus masjid itu menjemput jamaah untuk datang ke masjid. Dan mereka tidak hanya makan pada hari Jumat, tapi hampir 5 waktu mereka makan di situ. Itu hebatnya sekarang. Kemudian kalau ada jamaah yang berutang riba, maka itu dibantu oleh masjid. Mereka dikeluarkan dari utang riba. Mereka tidak punya sarung, mereka dibelikan sarung. Itu sekarang hebatnya itu. Saya agak tertarik kok. Manajemennya bagaimana ini? Ya, luar biasa sekali. Omsetnya sampai 4-6 miliar dan mereka memiliki catering sendiri. Sudah disejahterakan. Jadi melebihi daripada sampai dengan perusahaan. Seperti itu. Nah, ini harus kita menjadikan sebuah pelajaran juga sebenarnya. Kalau masjid mau berkembang, karena sesungguhnya peradaban itu Rasulullah itu dimulai di masjid. Segala kegiatan itu dilakukan di masjid. Itu di zaman Rasulullah ketika membangun yang namanya Masjid Nabawi. Kemudian yang selanjutnya, kenapa orang beli timba pada 10 Muharram hari Asyura? Itu karena mengkait-kaitkan dengan kejadian-kejadian 10 Muharram. Jadi sesungguhnya itu adat kebiasaan. Cara pemahaman agama masyarakat kita waktu itu, mereka hanya memahami dari sisi tradisi, tapi tidak memahami dari sisi yang namanya isi daripada ajaran agama itu. Jadi kan waktu agama masuk di Indonesia, itu yang didahului adalah adat istiadat, sebagaimana Sunan Kalijaga, Wali Songo, itu wayang diislamkan, budaya diislamkan. Nah, seperti itulah sehingga sampai hari ini tradisi itu berkembang. Setiap 10 Muharram bikin bubur, setiap 10 Muharram beli timba. Kenapa beli timba? Nala senus-senungangi isero manangi dan le'eh. Padahal bukan itu intinya. Terkait yang nakasa tahu ini juga, padahal tidak ada nakasa. Nakasa itu hadirin tidak ada hari naas. Tidak ada hari yang jelek dalam Islam. Yang ada itu adalah hari yang paling mulia adalah hari Jumat, dan waktu-waktu yang paling bagus termasuk adalah hari Jumat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Raya dan seluruh insan Masjid Raya, Radio Mesra Kota Parepare, bahwa sementara ini kita live. Kebetulan ada sahabat kita yang menonton langsung pelaksanaan acara kita pada malam hari ini. Dia ada sekarang di Malaysia sana. Dan siapa saja saudara kita Dr. Kamaluddin yang sementara menonton langsung acara ini, dia sementara Malaysia. Sementara dia menonton. Jadi selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin tanya, silakan Pak. Terkait ada. Mana tadi? Silakan. Teleng, silakan. Itu Pak Mbok ya. Silakan. Terima kasih, silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Kalau bisa berdiri tatoki ya, supaya kita lihat semua. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil. Alhamdulillah, dengan keberadaan acara ini
Kami sangat bersyukur. Dalamnya ada pencerdasan kait dengan bagaimana kita hadapi yang namanya proses baik ke depan. Dengan apa yang tema yang tanduk yang terkait dengan iman. Namun sebelum saya bertanya, mengharapkan nanti ada masukan kepada serta ini, kami berharap kepada, terus kita awali dengan salawat. Kenapa? Allah saja sendiri dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah. Kita mulai dengan salawat badar. Jadi yang bisa ikut kita lantunkan, kalau memang tidak bisa ikut saja dalam hati. Salatullah salamullah Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Fasalna Bismillah Wabil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah li'alil mariya Allah. Di dalam intisarinya ini ada pemahaman seperti ini. Bisa dipersingkat saja karena kita Iya, memasuki saya langsung arti saja. Iya. Jadi saya langsung saja Iya. di esensi akhlak dan iman, bagaimana ini kita bisa memberikan suatu wejangan kepada peserta, kemudian implementasinya ini dalam keluarga. Karena kenapa sekarang adalah akhlak yang jadi momok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di akhir zaman ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas saran dari Bapak Haji. Baik, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Punya Allah bersalawat, malaikat bersalawat, dan kita pun bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan salawat itu tidak sama kepada Allah, malaikat, dan salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ini bisa diaplikasikan dalam keluarga, maka Bapak Ibu hadirin, inilah salah satu cita-cita keluarga kita, namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Salah satu kuncinya adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai salawat dalam keluarga. Karena kenapa Nabi Adam pada saat menyentuh istrinya itu disuruh bersalawat 40 kali. Kalau kita minimal 1 kali sudah tidak ada masalah. Jadi salawat itu begitu penting, sehingga ajaran-ajaran akhlak Nabi ada bisa kita lakukan dan bisa kita perbaiki. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada laki-laki yang paling baik kecuali yang paling baik kepada keluarganya. Demikian penjelasan Pak Haji. Ya. Bapak Ibu jemaah masjid, tersisa waktu 10 menit masuk salat Isya. Mungkin ada satu pertanyaan singkat saja. Ya, sampai satu pertanyaan. Ya. Oke, silakan Pak Dr. Andes Ahmad Dalle.
Jangan panjang-panjang Pak waktu ya. Bocoran demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini bukan pertanyaan. Saya cuma apresiasi dengan pengurus Masjid Raya dengan adanya yang dilakukan hal ini. Karena kenapa ini Pak Ustaz? Inilah fenomena yang ada sekarang sebanyak di Indonesia. Orang beragama itu cuman dia ibadah ritual saja. Sesungguhnya itu ibadah sosial yang paling mantap menurut sisi Allah. Apa yang diperlihatkan oleh pengurus Masjid Raya itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan sedikit. Mungkin bisa memberikan sedekah kepada fakir miskin dan lain-lain. Bocoran demi itu Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali wabarakatuh. Masih ada, Pak. Terima kasih ada sarannya ya. Singkat saja Pak. Ya. Terima kasih sarannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak masalah sholat. Apakah gerakan sholat itu wajib semua? Mohon dijawab Pak. Saya hanya menambahkan Pak Ustaz bahwa memang kita ada tema, tapi kalau ada pertanyaan lain di luar dari tema maka itu menjadi tanggung jawabnya Pak Ustaz untuk menjawabnya. Iya, tidak semua gerakan sholat itu adalah wajib. Allah katakan seperti ini, innallaha kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya itu sholat yang kita kerjakan kitaban mauquta adalah sesuai dengan waktu dan tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail anal fajar. Tidak ada penetapan dalam gerakan salat dalam ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya mengatakan secara global aqimis shalah, dirikanlah salat. Tetapi hadis Nabi menjelaskan yang dimaksud salat itu sallu kama raaitumuni usolli. Nabi kasih gerakan. Apakah begini wajib? Enggak. Kenapa? Karena di Timur Tengah termasuk Iran, baik itu tidak seperti ini tangannya. Ada dia lurus ke bawah dan itu harus dipahami oleh 4 imam mazhab. Kalau Imam Syafi'i di atas sedikit, ada juga kadang-kadang serong. Kenapa serong? Karena itu diitibarkan dalam keadaan dalam perang. Dalam gerakan takbir pun tidak semua sama karena memahami 4 imam mazhab. Kalau Imam Maliki itu hanya dia seperti ini tidak ada masalah. Kalau Syafi'i harus lurus dengan gerakan seperti ini. Itu banyak. Kenapa berbeda? Karena berbeda melihat latar belakang daripada asbabul luruj hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni saja itu berbeda sahabat melihat. Contoh yang paling konkret. Satu penelitian ketika basmalah dilapaskan apa tidak. Itu disertasi seorang doktor dalam ilmu hadis. Apakah dilapaskan atau tidak? Ternyata kesimpulan dalam hadis itu, sahabat yang di belakang Nabi mendengarkan Nabi membaca basmalah. Sementara yang di belakang Nabi, di belakang sekali, tidak mendengarkan basmalah. Sehingga dia melapaskan dan meriwayatkan bahwa Nabi kalau sholat tidak membaca basmalah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Sementara yang di belakang Nabi, itu mengatakan Nabi baca basmalah. Disinilah terjadi 2 perbedaan. Kenapa? Karena beda peristiwa ketika mendengarkan Rasulullah membaca dan tidak membaca basmalah. Tapi tidak usah dipertentangkan karena berbeda sahabat dalam melihat Nabi seperti itu. Jadi gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan sesungguhnya itulah gerakan-gerakan malaikat yang dilihat ketika Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Kemudian sholat itu ibadah sosial itu kan memang kita 2. Pertama adalah kita disuruh untuk beramal, ayyukum ahsanu amala. Yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua kita disuruh beramal. Mana amalnya? Kalau ada orang bagus ibadah sosialnya lalu tidak sholat, berarti tidak sempurna.
Tapi kalau ada orang bagus sholatnya, tapi tidak ada jiwa sosialnya, berarti pun tidak sempurna. Jadi sholat itu harus dua, lengkap. Baru dikatakan khusyuk dan sempurna sholatnya. Ketika hubungannya kepada Allah bagus, dan dia juga harus memperbaiki hubungannya kepada manusia. Minimal apa? Ya, tidak usahlah banyak bersedekah, meskipun hanya secangkir kopi, itu bagian daripada ibadah sosial. Itu harus diterjemahkan seperti itu. Tidak usah terlalu banyak, sederhana saja kita. Memberi senyuman kepada orang, itu bagian daripada sedekah. Berbuat baik kepada orang adalah sedekah, dan menganjurkan kebaikan, itu pun bagian daripada amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, perbaiki ibadahmu dan perbaikilah amalmu. Tapi amal yang paling tinggi itu dimiliki oleh pejabat. Kenapa pejabat memiliki amal paling tinggi? Karena tanda tangannya laku. Kalau kita tidak ada nama di situ, tidak ada tanda tangan. Dialah yang membebaskan seperti anggota dewan, dialah yang membebaskan itu tanah, dialah pokoknya dia semua. Hanya itu lebih tinggi. Dan dalam salat tahajud, pejabat juga bisa salat tahajud, ustaz juga bisa salat tahajud. Tapi persoalan memudahkan pekerjaan orang itu dimiliki orang pemangku jabatan. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, demikian tadi penjelasan tentang gerakan-gerakan salat ya, supaya bisa dipahami. Saya kira waktu juga kita ini sudah masuk waktu, jadi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah Masjid Raya untuk mengikuti ngobrol bareng tentang agama ini. Dan seluruh kru Masjid Raya, kami ucapkan terima kasih yang mensupport acara ini. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, barangkali ditutup dengan doa, Pak Ustaz. Baik, Bapak Ibu, mari kita menutup acara kita insya mesrah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب الأرض العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Demikianlah setelah berakhirnya doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian ngobrol bersama cara kita pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan lagi pertemuan-pertemuan seperti ini. Kami harapkan semoga seluruh jamaah semakin bertambah lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.